Suatu ketika Imam Ar-Raqi berdiri dari malam sampai subuh, tegak. Wa yasqut ala hadzal bait. Jatuhnya ketika mendengar syair ini. Wan nasu qiyamun yabkun. Orang-orang yang bersama dia juga tegak berdiri menangis. Billahi fardud fuad muktaibi, laisa lahu min habibati khalaf. Billahi, demi Allah, kembalikanlah hati yang sedang berduka, karena dia cintanya terhadap yang dicinta tak ada gantinya. Billahi fardud fuada muktaibi, laisa lahu min habibati khalafu. Demi Allah, kembalikanlah hati yang sedang berduka, karena hati yang sedang berduka itu terhadap yang dicinta tak ada penggantinya. Saya tak pula pandai melantunkannya. Kalau ada munsyid jadi dilantunkannya mungkin tak jadi hatam nih, pingsanan sudah semua. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad At-Tamimi berkata dari Abdullah bin Ali As-Sufi, dari Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad di kota Basrah. Dia mendengar bapaknya berkata, Khadimtu Sahal bin Abdullah Sinin. Saya menjadi pelayan Imam Sahal bertahun-tahun. Aku tak pernah melihat dia berubah raut wajahnya, responnya ketika mendengar sesuatu, tak pernah. Apakah itu ketika zikir? Ketika zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak pernah berubah respon, biasa aja, nyantai aja. Ketika dengar baca Quran pun gitu ya. Falamma kana fi akhiri umurihi, ketika dia sudah tua, dibacakanlah ayat. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun. Nanti ada masa harinya kamu tidak bisa menebus, kamu tak bisa ditebus dengan apapun. Ra'aituhu taghayyar, kulihat raut wajahnya berubah. Warta'ada, kulihat dia risau. Ittaraba, wa kada yasqut, hampir jatuh. Falamma raja'a ila hali sahwihi, tapi kemudian ketika dia sudah sadar, jadi itu yang saya sebut tadi temporer. Dia sampai ke suatu rasa seperti orang ekstasi, tapi kemudian ketika dia sadar, sa'altuhu an zalik, kutanya dia, ada apa tadi Syekh? Apa yang terjadi? Faqala, kata dia, ya habibi dha'ifna. Oh, orang yang aku cintai, dha'ifna. Dha'ifna, kita ini lemah. Maksudnya lemah, aku tak bisa menahan diriku untuk menyimpan respon itu. Mestinya tak kutunjukkan gitu, mestinya aku diam saja seperti selama ini aku dengar baca Quran, dengar selama ini. Tapi setelah tua ini tak tahan, akhirnya ternampak juga. Artinya apa? Dulu mereka respon itu, mereka ingin simpan itu antara dia dengan Allah saja. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman tak ada riwayat menyebut? Ini maksudnya mereka bisa menahannya, bisa ditahannya respon itu. Sedangkan ini habibi dhaifna, kami lemah. Lemah tapi apa? Dha'ufa an katmi halihi, tak bisa kami simpan rasa itu. Bedanya orang dulu sama sekarang, orang dulu disimpannya itu supaya itu jadi rahasia dia dengan Allah. Yang sekarang pula tasannuk. Tasannuk itu apa? Membuat-buat. Sengaja gitu, begitu mendengar, biar supaya, hebat sih ini. Tasannuk namanya, na'udzubillah. Diriwayatkan dari Ibnu Salim, ra'aituhu marratan ukhra, aku lihat ada orang membacakan ayat, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman, surat Al-Furqan 26. Kerajaan, kekuasaan hari ini hanya milik Allah. Fataghayyara, merubah raut wajahnya, wa kada yasqut, hampir dia jatuh tumbang. Faqultu lahu fi dzalik, kenapa Syekh? Dha'iftu wa hadhihi sifatul akabir la yaridu alaihi warid. Dha'iftu, aku lemah, tak sanggup aku menahannya, mestinya aku tahan tadi, tak sanggup. Wa hadhihi sifatul akabir, beginilah sifat orang-orang ulama-ulama besar dulu. La yaridu alaihi waridun, kalau ada sesuatu yang datang ke dirinya, wa in kana qawiyan, walaupun dia kuat, illa wa huwa aqwa minhu, tapi ternyata yang datang itu lebih kuat daripada dirinya, tak bisa dia menahan. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku menemui Imam Abu Utsman Al-Maghribi, wa wahid yastaqil ma' min al-bi'ri ala baqarah. Kemudian ada orang menimba air dari sumur,
ala bakarah, pakai bakarah. Bakarah itu kerekan timba yang bulat. Itu bakarah namanya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Kalau ada orang baca gitu, Allah menyuruh kamu menyembelih kerekan timba. Ya Abu Abdurrahman, atadri ma taqulul bakarah? Itu kerekan timba itu kan berbunyi deh, krek krek. Apalagi kalau tak dikasih minyak bekarat, krek krek. Abu Abdurrahman, iya. Tahu tak kau apa yang dikatakan kerekan timba itu tadi? Lah, tak tahu. Allah. Kerekan timba itu bertasbih gitu. Mengada-ngada aja ini Pak Ustaz. Masa iya kerekan timba bertasbih, pintu bertasbih, pokok kayu bertasbih? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbih segala yang di langit maupun di bumi. Kerekan timba itu di langit apa di bumi? Di bumi. Ayatnya. Bertasbih. Cuman kita jangan mengada-ngada. Ada juga di Pekanbaru nih, muridnya ngadu ke saya, Ustadz kami bawa semen, katanya semen itu bertasbih. Ngada-ngada ya Ustadz. Ada orang ngada-ngada. Setelah dibacanya kira-kira besok dibilangnya pula, saya jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Pokoknya kita baca, kita tahu, udah cukup. Yang mengada-ngada. Intinya jangan mengada-ngada. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah As-Sufi berkata, dari Ali bin Tahir, dari Abdullah bin Sahal, dari Imam Ruwaim. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dia mendengar suara nakus. Nakus itu kalau tempat kayu yang dilowangi tengahnya, kemudian dipukul, tong 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 tong, apa namanya? Kentongan. Kentongan. Kalau di Jawa kentongan, nakus namanya. Suara nakus. Faqala li ashabi, atadruna ma yaqul hadha? Tahu tak kamu apa yang keluar dari suara kentongan tadi? La, kami tak tahu. Subhanallah. Haqqan. Innal maula samadun yabqa. Sesungguhnya Allah SWT itu maha kuasa dan kekal abadi. Jadi ada salah satu ceramah Syekh Ali Jum'ah yang mengkritik orang bertasbih pakai, tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ibu berhenti bertasbih pakai pencet-pencet itu, tasbih digital. Kata Syekh Ali Jum'ah, sekarang orang berzikir macam nonton bola, katanya, sambil nginting aja. Bagi kita itu tasbih digital itu kan alat hitung, kemudian pakai tasbih kayu juga alat hitung. Tapi kata beliau tidak, karena setiap ini ada tasbihnya. Jadi bertasbih dengan kayu zaitun, bertasbih dengan kayu koka, bertasbih dengan kayu gaharu. Nah, jadi setiap pokok kayu itu bertasbih. Mana ada dalilnya pokok kayu bertasbih? Waktu Nabi mencucukkan pelepah korma, apa kata Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama dia belum kering, maka Allah. Nah, jadi ada makhluk-makhluk Allah itu bertasbih. Menyatulah tasbih orang yang berzikir itu dengan bukan saya mengatakan salah orang bertasbih. Terus yang lanjutnya gara-gara ini campaknya tasbih. Betul. Ini sekedar intermezzo. Aku mendengar guruku Muhammad bin Ahmad, sabar satu lembar lagi. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad At-Tamimi berkata dari Abdullah bin Ali, dari Ahmad bin Ali Al-Karkhi Al-Wajihi, ada sekelompok orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah berkumpul di rumah Imam Hasan Al-Qazzaz. Bersama mereka ada qawwalun. Qawwalun tukang baca syair, munsyid. Yatawajadun, begitu dibacakan syair-syair mereka pun wujudan, masing-masinglah merasakan zauq rasa. Fa asrafa alaihim Mimsyad ad-Dinawari, bersama mereka ada Imam Mimsyad, fasakatu. Begitu datang Imam Mimsyad ad-Dinawari, mereka pun diam. Faqala irji'u ila ma kuntum fi. Kata Imam Dinawari, lanjutkan. Kalau jumi'a malahid dunya fi udhuni ma syaghala hammi. Seandainya dikumpulkan semua hiburan di dunia ini, dari orkesnya, dari bandnya semua dikumpulkan, itu tak ada yang masuk ke telingaku, tak menyibukkan aku.
Ma syaghala hammi wala syafi'a ba'dabi. Tidak mempengaruhiku, tak menambah risauku, tak menyembuhkan lukaku. Tapi begitu mendengar kalian tadi membacakan syair, respon ke hati. Wa bihadzal isnad anil Wajihi, dengan sanad yang sama dari Imam Al-Wajihi, aku mendengar Abu Ali Al-Ruzbari berkata, balaghana fi hadzal amr ila makanin misli haddis saif, idza qulna kadza fa fin nar. Balaghana fi hadzal amr ila makanin misli haddis saif. Kami kalau sudah sampai ke tingkat ini, kami seperti berada di ujung pedang. In qulna kadza, begitu kami salah sedikit saja, fa finnar, langsung kena api. Tak boleh salah kita ini. Sikit aja salah langsung kena. Itulah makna hadis innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau sayang kepada hamba, sikit aja hamba itu salah langsung kena. Tak boleh salah. Automatically. Tapi ada pula orang menyangka, alah aku bolak-balik salah, senang tenang aja aku. Berarti Allah tak peduli. Allah kalau sayang pada hamba, sikit aja tegurnya langsung. Karena dia ingin hamba itu bersih. Hatta yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Sampai berjalan di atas muka bumi ini tak ada silap, tak ada salah. Salah sedikit diluruskan Allah. Wa bihadzal isnad 'anil Wajihi. Dengan sanad Imam Khair An-Nassaj berkata, qassa Musa bin Imran ala qaumin qissah. Nabi Musa menceritakan suatu kisah kepada Bani Israel. Faza'iqa wahid minhum. Lalu salah satu dari mereka yang mendengarkan kisah itu merespon, lalu kemudian berubah raut wajahnya, menggeletar ketakutan. Fantahazahu Musa, lalu ditegur oleh Musa. Apanya kau ini, kata Musa. Dengarkan aja slow, kenapa? Musa ini kan garang. Nabi Musa itu jenggot Harun aja ditariknya. Ya bena umma, innal qauma stad'afuni, kata Harun. Aku tak sanggup Musa, mereka hampir membunuh aku. Wa kadu yaqtulunani. Fa Allah Ta'ala, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, bi tayyibi fahu. Wahai Musa, jangan kau tegah mereka. Mereka itu ibarat harum semerbak parfum yang menyebar, dan parfum itu dariku. Wa bihubbi bahau. Mereka itu muncul, datang seperti itu bihubbi, karena cinta padaku. Wa biwujudi sahu. Dan mereka bangun terjaga karena aku ada. Falima tungkiru ala ibadi. Kenapa kau ingkari hamba-hambaku itu? Biarkan dia begitu. Itu respon dia. Kita menyebut nama seseorang, cuek aja orang. Tapi ada orang belum kita sebut nama, langsung berubah raut wajahnya. Pas sedang makan enak, langsung dia berhenti. Kenapa? Karena nama itu berkesan bagi dia. Jangan kan nama, baru hurufnya aja yang berkesan. Tapi bagi kita tidak. Jadi saya sedang memberikan perumpamaan. Jangan kita, kalau saya pernah ceramah dari sini sampai ke jalan aspal, habis jalan aspal masuk ke jalan kebun, habis jalan kebun masuk jalan tanah, tak bisa mobil, naik motor ke dalam. Sampai ke dalam ada satu bapak-bapak. Ustadz, ya, saya asal mendengar nama Allah menangis, walaupun sedang mencangkul kebun di. Banyak orang bilang saya stres. Yang stres itu mereka, Pak, karena mereka tak menangis mendengar nama Allah. Kenapa Bapak menangis? Tak tahu, asal saya sebut nama Allah tiba-tiba sedih masuk ke dalam. Nanti Bapak dipilih oleh Allah SWT. Bahkan kata Nabi, fabuku. Kalau Quran dibacakan, fabuku, menangislah kamu. Kalau kamu tak mampu menangis, tabaku. Buat dirimu seolah-olah seakan-akan menangis. Bapak bukan mau buat seolah-olah, memang betul menangis. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Jadi yang stres itu mereka, Pak. Tapi karena yang ramai itu banyak menyebut Bapak stres, Bapak merasa diri Bapak stres. Oh, jadi saya tak stres? Tidak. Allah pilih hati dia. Mungkin makan dia bersih, mungkin amal dia bersih,
Mungkin hati dia bersih. Kadang ada orang ini sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, tapi hatinya bersih. Ada pula orang sholatnya luar biasa, ilmunya luar biasa, hatinya pun busuk luar biasa. Ada riwayat menyebut Imam Shibli mendengar ada orang berkata, Al-khiyaru asyarah bidanik. Khiyar itu dua makna. Khiyar artinya orang baik. Khiyar artinya timun. Timun 10 biji 1 danik. 1 danik itu sudus dirham, 1/6 dirham. Timun 10 biji 1/6 dirham. Fasaha berteriak. Apa kau bilang? Timun 1 biji 1/6 dirham? Idza kana al-khiyaru 'asharatun bidanik. Kalau timun 10 biji 1/6 dirham, fa kaifa syirar? Bagaimana dengan syirar, orang jahat? Yang dimaksud si penjual itu khiyar timun. Yang dia maksud khiyar orang baik. Orang baik 10 orang 1/6 dinar. Jadi kalau orang baik 10 orang harganya 1/6 dinar, jadi orang jahat itu berapa harganya? Jadi kadang mendengar satu kata, lain kata orang, lain kata kita. Lain kata yang dia, ya menurut pandangan bisnis dia, bagi dia bisnis ya itu, tapi orang tidak. Katanya sama, tapi dipahami berbeda. Katanya sama, tapi direspon berbeda. Kalau ditanya orang, Ustadz apa arti hayati? Hayati hidup. Hayati hidup. Tapi kalau itu ditanyakan kepada Zainuddin, terkapar Zainuddin. Zainuddin, apa arti hayati? Padahal katanya sama, tapi direspon yang berbeda. Kenapa? Karena Zainuddin kenal dengan hayati. Kita enggak. Jangan salahkan kita, salahkan Zainuddin. Idza taghannat al-hurul 'ain fil jannah tawarradatil asjar. Kalau bidadari-bidadari itu menyanyi di surga, maka berbungalah pokok kayu. Pokok kayu merespon. Onta, kemarin malam kita bahas tentang onta. Onta kalau dinyanyikan, perjalanan 2 hari jadi sehari. Pokok kayu ketika mendengar lantunan, menyanyi. Jadi hati yang risau dilantunkan. Ibu-ibu kalau bapak-bapak itu risau jam-jam 2 jam siang, nah nyanyikan. Nyanyikan tentang buah semangka, melon, biar tahan dia puasa sampai petang. Kana Aun bin Abdullah ya'muru jariyatan lahu hasanat as-sawt. Aun bin Abdullah menyuruh budaknya, suaranya bagus, untuk melantunkan syair. Fataghanna bi sautin hazinin. Maka si budak tadi pun melantunkanlah dengan suara yang sedih. Hatta tubkil qaum. Menangis sekampung mendengar suaranya tadi, menangis sekampung. Su'ila Abu Sulaiman ad-Darani anis sima. Wa taubatan qabla al-maut. Menangis jamaah. Ini kan malam 27. Lalu kalau dia matikan lampu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nangis jamaah. Tapi tak semua air mata itu karena ingat mati. Ada juga yang gorden belum berganti. Ingat hayati. Ada juga yang nomor handphone belum dapat. Coba. Udah tinggal semalam lagi tak juga dapat, entahlah. Di akhir-akhir itu pula saingan berdatangan. Memang hidup banyak yang tak terduga hidupnya. Entahlah.
Abu Sulaiman Ad-Darani pernah ditanya tentang simak. Kata dia, kullu qalbin yuridu saut ahsan fahuwa dha'if yudawi kama yudawi sabiyu idza urida ayyanam. Hati yang menginginkan mendengar suara yang itu hati yang lemah. Hati itu lemah, menguatkan dia ingin mendengar suara. Ayyuhal mustaqu la tanami hadhihi anwaru dhi salami an qaribin anta fil harami inda khairil arabi wal ajami. Mendengar suara itu yudawi kama yudawi sabi, diobati dia ke yudawa kama yudawa sabiyu, diobati sebagaimana anak kecil diobati ketika tak mau tidur. Anak kecil itu kan dodoi si dodoi ala sayang buah hatiku tertidurlah anak itu. Saya Pak Ustadz, kalau anak ini tak mau tidur, senang saya menyanyikannya. Menyanyikan ayahnya yang payah. Lagu ini bang, tak juga cocok. Rupanya lagu apa? Beranak ampek dengan tiju. Abu Sulaiman berkata, Inna sautal hasan, suara yang baik, la yudkhilu fil qalbi syai'an. Suara yang lembut, suara yang merdu itu tidak memasukkan apa-apa ke dalam hati. Wa innama yuharriku minal qalbi ma fih. Suara lembut itu tidak memasukkan apa-apa ke dalam hati. Lalu dia hanya menggerakkan sesuatu yang sudah ada di dalam hati itu. Jadi dalam hati itu ada semacam satu stop kontak. Ketika terdengar suara merdu itu bergerak di dalam. Bukan masuk ke dalam, enggak. Ini kata la yudkhilu fil qalbi syai'an wa innama yuharriku minal qalbi ma fi. Benda itu sudah ada di dalam. Jadi begitu dia berkicau bersuara, connect dari dalam. Nah, itu simak. Ibnu Abil Hawari berkata, sadaqallah Abu Sulaiman. Sadaqallah, betul. Sulaiman betul, tak salah. Abu Sulaiman betul, tak salah. Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Jariri berkata, kunu rabbaniin. Kunu rabbaniin, jadilah kamu yang rabbani. Apa itu rabbani? Samma'ina minallah, kamu mendengar dari Allah. Qailina billah, mendengar dari Allah, bicara dengan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sabar jamaah, satu lembar lagi. Sebagian ulama ditanya tentang simak. Buruqun talma'u thumma tukhmadu. Kilat yang menyambar kemudian padam. Nah, begitulah simak itu. Jadi begitu terdengar simak seperti kilat yang menyambar, petir. Bam. Setelah itu padam. Wa anwarun tawdu, cahaya yang kelihatan memercik, summa takhfa. Kemudian hilang. Ma ahlaha law baqiyat ma'a sahibiha. Oh, indahnya kalau cahaya itu bisa kekal abadi ma'a sahibiha, bersama yang punya cahaya tarfata aini. Sekedip mata pun jadilah. Summa ansya'a, dia pun bersayap. Khataratun fis sirri, ada satu lintasan di dalam sir qalbu, dalam hati. Minhu khataratul barqi, terlintas dia seperti memerciknya kilat. Ibtada summat mahalla, nampak lalu kemudian menghilang. Ayyuzurin, zur artinya zair, pengunjung. Ayyuzurin laka law qasdan sirri, law qasda sirri. Siapa yang pengunjung yang model mana? Tamu yang bagaimana yang datang kepadamu, yang kemudian datang ke dalam hatiku. Walu wa mulim min bika,
Wa mulimmin dari ayyuzurin, dari ayyuzurin laka law qasada sirri wa mulimmin bika law haqqan fa'al. Kemudian mengecammu, kalau memang benar pastilah dia akan melakukan yang dia lakukan. As-sima'u fihi nasibun likulli udwin. Ketika kita mendengar syair dilantunkan, setiap anggota tubuh ini ada jatahnya masing-masing. Fama yaqa'u ilal aini tabki. Kalau dia kena ke mata, menetes air mata. Wa ma yaqa'u ila lisanin yasih. Kalau dia kena ke lidah, menjerit. Wa ma yaqa'u ala yadi tumazziq asyaba. Kalau dia kena ke tangan, itu nanti ada orang yang nampak seperti merobek bajunya, menarik-narik bajunya atau memegang pipinya. Wa ma yaqa'u ila rajuli tarqusu. Ila rijli tarqusu. Itu nampak nanti ada orang yang berdiri, kemudian ada respon sesuatu, bergerak badannya. Tapi jangan dibuat-buat. Yang saya tengok sekarang ini banyak orang buat-buat. Bukan respon asli. Kan beda tuh orang menangis sama nangis dibuat-buat. Beda kan orang yang betul-betul qila. Ada riwayat menyebut mata ba'du mulukil ajam. Ada raja yang mati. Wa khalafa ibnan saghiran. Meninggallah seorang raja. Ada anaknya kecil. Faradu ayyubayi'uhu. Mereka mau membaiat anak ini. Karena kalau raja mati, anaknya jadi pengganti, raja muda. Kaifa nasil ila ma'rifati aqlihi wa dzakaihi? Bagaimana kita mau ngetes anak kecil ini cerdas apa tidak akalnya? Tsumma tawaqafu ala ayatu biqawwal. Akhirnya cara ngetes anak ini didatangkanlah tukang syair. Falamma qala zala syai'an dhahiqa ar-radi. Falamma qala zala syai'an dhahiqa ar-rabi faqabilu al-ardha bayna yadihi wa ba'u. Panggil tukang syair, suruh dia bersyair. Begitu dibacakan syair, ketawa anak itu, kik. Faqabilul arda baina yadayhi, faqabbalul arda baina yadayhi. Mereka pun bersujud mencium tanah dan mereka baiat. Ini anak ini cerdas karena dia bisa merespon syair, kita baiat dia jadi raja, layak dia jadi raja. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, bertemulah Imam Abu Amr An-Nujaid dan Imam Nusrabazi di suatu tempat. Kata Imam Nusrabazi, ana aqul idza ijtama'a al-qaumu fa wahid yaqulu syai'an. Kalau kita berkumpul ramai begini, satu orang mengucapkan syair, yang lain diam. Kalau kita ngumpul-ngumpul gini, satu orang bersyair, yang lain diam. Daripada kita bicarakan aib orang lain, min an yaqtabu ahadan. Waktu saya dibawa oleh almarhum Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali ke rumahnya di Sudan, ramai kami, potong kambing, makan, habis makan manisan, minum teh, udah itu panggil munsyid satu orang, syair lah dia, pakai lagu-lagu Sudan itu. Ini deh, ini yang diamalkan. Daripada duduk cerita aib orang tak tentu arah, mendengarkan syair, melembutkan hati, menenangkan jiwa. Syairnya pula syair mengingat mati. Perut kenyang, angin kencang, syair bertiup-tiup, tertidur. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, aku mendengar Abu Amr berkata, li antartaba anta 30 sanah, daripada kau menceritakan aib orang 30 tahun, anjalaka min antuzhira fis sama' malastabih. Kau bicarakan aib orang lain selama 30 tahun lebih baik daripada kau menunjukkan seolah-olah kau punya makom tertentu waktu simak. Ketika ada yang membaca syair, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Andai ada pun rasa dalam hatimu, kau selu aja. Jangan kau tunjukkan, ya Rasulullah. Lebih baik engkau cerita aib orang walaupun macam makan bangkai 30 tahun daripada antuzhira fis sima' ma lastawi. Daripada kau menunjukkan biar dibilang orang makom kau hebat. Jadi andai kita mengalami itu, tahan, jangan sampai nanti jadi fitnah. Lalu tegak berdiri, lalu jadi fitnah. Direkam pula itu, dipesan pula satu, nanti kalau aku tegak tolong kau rekamkan sikit ya.
Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "An-nasu fi sima' salasah." Ketika mendengar sima' syair itu, manusia terbagi tiga. Pertama, mutasammi. Kedua, mustami. Tiga, sami. Mustami, Ustaz Rusli ini. Mustami. Mutasammi, mustami, sami. Mutasammi, yasma' biwaqtin. Ada waktu tertentu diberikan Allah pada seorang hamba, lalu kemudian dia saat mendengar itu bertepatan dengan waktu itu namanya mutasammi, level paling bawah. Yang kedua mustami, dia punya hal, ditempatkan Allah dia dalam hal ini, maka saat mendengar itu connect antara simak dengan hal. Yang ketiga sami, sami ini yang tak putus, yasma' bihaqqin, mendengar dengan kekuasaan, kemuliaan, keagungan Allah Ta'ala. Ini makamnya arifin, orang ma'rifah. Aku mendengar Ustaz Ali Ad-Daqqaq berkata, "Wahai Rumarah," berkali-kali, "Syabbaha talaba rukhsatin fis sima' fakana yuhiluni ala ma yujibul imsak anhu ba'da tulil mu'awad." Tentang masalah orang-orang yang minta dispensasi keringanan tentang simak. Tapi setiap kutanya tentang itu dia selalu mengalihkan. Yuhiluni ala ma yujibul imsak. Dia alih-alihkannya. Tsumma ba'da tulil muawadah. Terus aku tanya, tolonglah saya jawab tentang simak. Qala, apa kata dia? Innal masyayikh yaqalu. Tuan-tuan guru berkata, "Ma jama'a qalbuka ila Allah Ta'ala fala ba'sa bih." Kalau kau mendengar simak, mendengar syair itu hatimu dekat dengan Allah, boleh. Tapi kalau tidak, jangan kau dengar simak. Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Ismail bin Fadal, dari Yahya bin Ya'la Ar-Razi, dari Hafs bin Umar Al-Umari, dari Abu Umar, dari Utsman bin Badar, dari Harun bin Hamzah an Ghadafiri, dari Abu Umar Utsman bin Badar, dari Harun, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah mengirimkan wahyu kepada Musa alaihissalam, "Inni ja'altu fika 10,000. Kuberikan kepada engkau 10.000. Inni ja'altu fika, aku jadikan dalam dirimu itu wahai Musa 10.000. 10.000 sama. Atta sami'ta kalami." Bagaimana Musa bisa mendengar kalam Allah? 10.000 alat pendengar diciptakan Allah dalam diri Musa itu, baru dia bisa mendengar. Jadi jangan heran kalau Nabi Sulaiman bisa mendengar semut. Diciptakan Allah, disetapkan dalam dirinya itu ada aplikasi. Kita, kata Allah, kau tak usah. Kau mendengar budak kecil nangis saja risau. Bayangkan kalau kita dengar semut-semut itu bercakap. Nah, apa tak stres kita? Kau ilmu makom kau untuk ini aja lah. Ada pula masanya kita ini dicabut Allah pendengaran tuh. Nanti udah makin tua, kita ini makin tua makin risau. Itu maka dicabut Allah pendengaran. Senyum aja, apa pun yang terjadi. Makin tua kita ini hati itu kalau kita berzikir makin sempit, makin risau. Dicabutnya pendengaran. Maka slow aja. Asyaratu alaf lisan, kuciptakan untuk engkau 10.000 lidah bertasbih. Itu maka kau cinta kepada aku. Wa uhibbu an takuna ilayya wa aqrabuhu idza aktsarta shalah ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang paling dekat kau padaku kalau kau banyak berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad belum lahir lagi. Adam alaihissalam diampunkan dosanya karena menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa dicintai Allah karena 10.000 lisan yang diberikan kepada Musa itu berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jatuh cinta Allah kepada Musa karena berselawat kepada Muhammad SAW. Ra'a ba'duhumun nabi fil manam. Ada orang soleh melihat Nabi dalam mimpi. Apa kata dia? Al-ghalatu fi hadza aktsar.
lebih banyak lagi daripada ini. Kapan itu? Ketika mendengar simak. Lebih banyak lagi daripada yang kulihat ini. Aku melihat Nabi SAW lebih banyak lagi daripada yang kulihat ini. Apa itu? Ketika mendengar simak. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Syadzan berkata, dari Abu Bakar An-Nahawandi, dari Ali As-Sa'ih, dari Abu Haris Al-Ulasi, aku melihat iblis. Aku melihat iblis, kata Imam Abu Haris. Allah melaknatnya. Di dalam mimpi kulihat iblis. Iblis ini tegak di atas rumah. Di atas rumah mereka, Sutuh itu, rumah mereka ini atapnya datar. Tak macam rumah kita, karena tempat kita banyak hujan. Di Ulas, nama kampung, Al-Ulasi. Wa ana ala satah, wa ala yaminihi jamaah. Di samping kanan iblis ini banyak jamaah. Rupanya iblis ini punya jamaah juga. Wa ala yaminihi jamaah. Wa ala yasarihi jama'atun. Di sebelah kirinya juga jamaah. Wa alaihim thiyabun nadhaf. Pakaian mereka bersih. Jamaah iblis ini pakaiannya bersih. Pakai jas, pakai dasi juga dia. Faqala li ta'ifatin minhum. Berkatalah iblis kepada mereka. Qalu. Faqalu. Qannu. Nyanyi. Nyanyi kalian, nyanyi. Maka menyanyilah. Fastafazza anni tayyibuhu. Tapi kalimatnya itu kudengar merisaukan aku. Kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh jamaah iblis ini bukan buat hatiku tenang, tapi merisaukan aku. Hatta hamamtu an atraha nafsi minas satah. Sampai aku ingin terjun dari atas atap rumah. Itulah makanya kita disuruh selalu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillahit tammati. Kenapa? Karena bisa iblis itu berbisik ketika kita sedang naik ke atas atap rumah. Kita apa kata dia? Terjun kau. Nampak anak kecil, cekikkan anak itu, cekik. Dia bisik-bisik dari dalam. Nampak kawan, santet dia, santet. Itu makanya kita jangan berkawan sama jin, setan. Summa qala, kata iblis, urkusu, menarilah kalian. Faraqasu atmaikum, menari. Jamaah iblis tadi menari, menari. Summa qala li, ya Abul Haris, ma asabtu syai'an adalla bihi alaikum illa hadha. Wahai Abul Haris, aku tidak bisa menggoda kalian yang lebih tepat daripada cara ini. Tengok, tidak semua nyanyian, tarian itu asimak karena dekat kepada Allah, tapi bisa juga karena hati-hati. Itulah maka kitab ini kita pakai karena dia mengkritik dari dalam, otokritik. Hati-hati kalau nampak orang bisa jadi karena iblis. Itu maka mesti kuat tauhidnya, mesti kuat hatinya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abdullah bin Ali, ijtama'tu lailan minas Shibli. Suatu malam saya duduk bersama Imam Shibli rahimahullah. Wa qala al-qawwal syai'an. Katalah penyair pun membacakan syair. Fasah Shibli, Imam Shibli berteriak, Allah ya Rab. Tawajad, duduk dia. Tawajad merasakan wujudan. Faqila lahu, ya Abu Bakar, malaka min bainil jamaah qa'idan. Kenapa kau duduk, Imam? Orang lain berdiri, kau kenapa duduk? Dia pun berdiri. Wa qala li sakratani. Seperti orang mabuk aku merasakan dua. Walinadmani wahidatun. Satu mabuk karena kecanduan, syai'un khusustu bihi min bainihim wahdi. Satu mabuk karena kecanduan dan satu lagi kukhususkan untuk diriku. Aku berkata, aku mendengar dia berkata dari Mansur bin Abdullah Al-Asfahani, dari Abu Ali Al-Ruzbari, justu bi qasrin, saya melewati sebuah istana. Faraitu syabban husnal wajhi matruhan. Ada seorang anak buah. Aku melihat di sebuah istana, kulihat ada seorang anak muda yang terusir, dicampakkan dari istana. Wa haulahu nas. Banyaklah berkeliling orang melihat anak muda ini. Fasa'altuhu anhu. Kenapa anak muda ini? Qalu innahu jaza bihadzal qasr. Anak muda ini lewat di istana ini. Terus wa fihi jariyatun, ada seorang perempuan sedang melantunkan syair. Terus anak muda ini jatuh pingsan dan mati. Apa bunyi syairnya? Kaburat himmatu abdin tama'at fi antaraka.
Au ma hasbun li'ainin antara man qad ra'aka. Kaburat himmatu abdin. Bukan main besarlah keinginan seorang hamba. Tami'at tamak fi antaraka, ingin melihatmu ya Allah. Bukan main besar keinginan seorang hamba ini ingin melihatmu ya Allah. Au ma hasbu li'ainin antara man qad ra'aka. Cukuplah bagi mata melihat. Cukuplah bagi mata melihat dia yang pernah melihatmu. Kalau tak bisa melihatmu, maka melihat yang pernah melihatmu pun jadilah. Melihat siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, dia pun jatuh mati. Kenapa? Karena dengan mati itulah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, makin cepat dia mati, semakin cepat dia melalui penjara dunia ini, semakin dekat, semakin bisa dia melihat Allah. Laqad ra'ahu lazatan udkhula inda sidratil muntaha. Nabi, kita tak nabi, maka satu-satunya hanyalah dengan kematian. Itulah tentang simak. Esok kita terakhir tentang puncaknya adalah karomah wali-wali. Paling tinggi level kita ini wali. Kalau ada di antara kita yang sampai ke level Nabi, langsung ditangkap Mabes. Satu sel sama Ahmad Musadik dan Lia Eden. Hah? Sesama Nabi. Satu sel sama Nabi-Nabi palsu. Kita hanya sampai pada level wali. Nah, besok akan kita bahas tentang karomah wali. Habis, selesai. Game is over. 53. Besok, insyaAllah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jawab ini dulu. Malam ini kita akan hatam Quran, malam 27. 7 likur. Ustadz, suami saya saat ini kerja di luar kota karena corona tak bisa balik. Jadi suami minta saat lebaran nanti datang ke rumah mamaknya untuk silaturahim, berkumpul ramai-ramai seperti tahun-tahun biasanya. Tapi orang tua saya menyarankan untuk video call saja. Dan suami saya tak setuju dengan saran orang tua saya. Menurut Ustadz, siapa yang harus saya ikuti? Ikuti gugus COVID-19. Apa kata Badan Penanggulangan Bencana? Jadi, masalah taat ini standarnya adalah seorang perempuan taat kepada emak ayahnya. Tapi kalau sudah nikah, taat kepada suami dalam catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau pada perbuatan maksiat, datang si suami, dulu kau patuh pada ayah umakmu, tapi sejak nikah sama aku, kau patuh sama aku. Kau buka jilbabmu, kau pasang antingmu banyak-banyak, aku ingin kau macam anak fang. Tak bisa. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik Allah. Jadi kalau perkara masalah agama, taatnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ayahmu lebih taat kepada Allah, taat pada ayahmu. Kalau suamimu tak taat pada Allah, tidak perlu taat kepada makhluk. Kalau maksiat kepada Khalik. Kalau pada perkara-perkara yang jelas halal halal haram.